kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi IPA kita ya. Dan hari ini kita menggunakan buku baru yaitu buku 6E ya. Silahkan ambil buku 6E kalian dan buka bukumu halaman 4 ya. Buka buku kamu halaman 4. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Jadi kita mengenal dulu apa sih itu magnet ya. Nah, magnet ini sendiri bukan hal baru ya untuk kalian karena ini sering sekali nih kalian tahu dan kalian mainkan ya. Dan biasanya selalu kalian bawa nih ke sekolah. Nah, dari bahasanya dan apa yang sudah kamu lakukan di sekolah, tentu kamu tahu apa sih itu magnet ya. Oke ya. Jadi magnet itu adalah benda logam yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitarnya ya. Dan magnet ini biasanya terbuat dari baja atau besi. Nah, dari pengertian serta bahan ya untuk membuat magnet ini kita bisa lihat bahwa magnet ini mempunyai sifat yaitu menarik ya benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga dikenal juga dengan sebutan gaya magnet. Nah, jadi ya magnet ini tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, tidak demikian. Tapi yang terbuat dari logam pasti akan tertarik oleh magnet ya. Nah, kalau kita sudah mengenal magnetnya, kemudian ada gaya magnet, nanti kita akan mengenali bahwa di magnet itu terdapat yang namanya kutub ya. Jadi ada bagian-bagian dari magnet itu yang menjadi pusat penarikannya ya. Dan kalau kita gambarkan, kita sering lihat kalau dalam sebuah magnet itu selalu ada tulisan U dan S, di mana ada kutub utara dan kutub selatan. Yang paling kuat adalah kutubnya, berarti kutub selatan, kutub utara. Yang bagian paling lemah itu adalah bagian tengah dari kutub selatan dan kutub utara. Dan kita akan lihat bagaimana kalau kita menggabungkan dua magnet. Oke, perhatikan ya. Nah, karena gaya magnet tadi kan kekuatan menarik benda di sekitarnya, dan gaya yang paling kuat ada di kutub selatan dan kutub utara. Artinya dua kutub inilah yang akan menarik benda yang paling kuat ya. Sedangkan bagian yang lemah adalah bagian tengah. Nah, jadi jika kita menggabungkan dua magnet ya. Di sini ada magnet pertama dan ini magnet kedua. Jika kita gabungkan kutub selatan sama kutub selatan ya. Kita gabungkan dan kita hadapkan selatan dengan selatan, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Berarti kita bikin arah gayanya demikian ya. Jadi dia tolak menolak. Kalau dia sama ya kutubnya, tapi kalau dia di sini kutub utara di kutub selatan dan ini kutub utara dan kutub selatan, maka yang terjadi adalah tarik penarik. Jika kita buat seperti ini pun, ini akan juga tolak menolak karena dia sama-sama kutub utara. Maka akan terjadi tarik menarik.
Nah, di sini kita akan lihat bahwa jika kita menyatukan kutub selatan dan kutub utara, maka akan terjadi tarik menarik. Bila kita satukan kutub selatan dengan kutub selatan ataupun kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan tolak menolak. Jadi bisa dikatakan kalau dia sejenis, maka dia akan tolak menolak. Tapi jika dia tidak sejenis, maka dia akan tarik menarik. Ya, pemahaman yang demikian, harap kalian paham ya. Nah, selain kita mempelajari tentang sifat dari magnet ini, kita akan mempelajari macam-macam magnet. Sekarang kita masuk dari jenis magnetnya. Di sini ya, dalam proses terbentuknya kita akan mengenal yang namanya dua macam magnet. Ada magnet alami dan ada magnet buatan. Yang dimaksud dengan magnet alami itu adalah magnet yang terbentuk secara alami ya. Nah, biasanya contohnya adalah batuan yang memiliki sifat magnet. Sedangkan kalau dia magnet buatan itu pasti ya secara tidak langsung adalah buatan manusia. Nah, biasanya untuk contohnya itu adalah bentuk-bentuk magnet yang beragam ya. Jadi di sini ada 4 jenis bentuk magnet ya, buatan dari manusia. Nah, ini beberapa jenis magnet buatan manusia ya. Kalau kita lihat ini ada magnet tabung, magnet bata, magnet jarum, dan magnet Semua magnet buatan manusia ini ya fungsinya adalah untuk membantu kegiatan manusia. Hari ini kita sudah mempelajari tentang magnet ya. Sifatnya sudah kalian dapatkan tadi, bahwa sifatnya adalah untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang kedua lagi dia, kalau dia sejenis maka dia tolak menolak, kalau dia tidak sejenis maka dia akan tarik menarik, dan beberapa macam dari bentuk magnet ya. Oke, Bu harap apa yang sudah kita bahas bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu ya untuk sifat-sifat magnet. Untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 5 ya, kamu kerjakan nomor 2 dan nomor 3 ya, untuk lebih memahami apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, silakan dikerjakan, dan sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.